Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali bersama kami di channel Dunia Pendidik. Baik teman-teman, Dunia Pendidik kali ini kita akan membahas tutorial mengenai bagaimana cara kita menggunakan rumus if bertingkat ya teman-teman. Jadi nanti kita akan gunakan rumus if dengan lebih dari satu kriteria. Nah, nanti kita akan contohkan yang satu kriteria, kemudian kita akan contohkan juga yang lebih dari satu kriteria. Oke, seperti pada contoh di sini teman-teman, yang wajib teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah operator dasarnya teman-teman. Jadi nanti kita akan masukkan beberapa operator di sini. Nah, ini wajib banget teman-teman ketahui di dalam rumus if ya. Ada sama dengan, kemudian ada tanda lebih besar dari, kemudian lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, kemudian lebih kecil atau sama dengan, dan ini tidak sama dengan. Nah, kemudian di sini juga kita mempunyai beberapa keterangan ya, ada grade, kemudian ada kelulusan, dan juga ada nilai. Jika nilainya 300 sampai 400 maka lulus, dan jika nilainya 50 sampai 99 tidak lulus, jika 100 sampai dengan 280 lulus. Nah, nanti kita akan gunakan kriterianya bukan hanya dengan satu kriteria atau tunggal, tapi dengan 4 kriteria. Nah, seperti apa? Langsung saja teman-teman tanpa berlama-lama ya. Oke, di sini saya sudah mempunyai tabel pada jumlah nilai siswa ya. Di sini ada MTK, IPA, SBK, PKN. Nah, kemudian nanti untuk grade ini kita kerjakan terakhir karena grade ini kriterianya lebih dari satu. Yang ini ya, A sampai D. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah keterangan ini teman-teman. Jadi kita akan mencari keterangan eh, lulus atau tidak lulusnya terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan rumus tunggal ya teman-teman. Kita ketikkan sama dengan, kemudian teman-teman ketik rumus if, kemudian kurung buka. Nah, untuk logical testnya silakan teman-teman blok pada kolom jumlah nilai. Nah, kemudian teman-teman masukkan rumusnya lebih dari ya. Nah, artinya adalah jika H4 lebih dari, nah ketikan untuk nilainya. Oke, kita akan ketikkanlah lebih dari 100, lebih dari 100. Nah, kemudian koma. Nah, value if true itu kalimat apa jika tulisan 100 itu benar, teman-teman. Teman-teman kasih tanda kutip ya untuk memulai suatu kalimat di Excel. Nah, value if true, jadi jika nilai H4 lebih besar daripada 100, maka nilainya atau maka keterangannya adalah L, teman-teman. Kemudian tanda kutip lagi dan kurung tutup. Oke, teman-teman tinggal enter aja. Nah, ini dia L ya, jadi untuk ke bawahnya tinggal kita tarik aja. Nah, ini kenapa false? Karena tadi kita hanya menuliskan L-nya saja, teman-teman. Jadi, agar tidak ada false, silakan teman-teman pada rumusnya di sini ketikkan koma. Nah, value if false itu adalah nilai jika tidak atau nilai jika di bawah 100. Nah, langsung kita ketikkan saja TL, teman-teman, seperti ini. Oke, jadi ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa kita ya, jika H4 lebih dari 100, nah maka tuliskan L, dan jika tidak maka keterangannya tulis TL. Kemudian jangan lupa untuk tanda kutip lagi, enter. Nah, jadi ketika kita tarik kembali tidak akan ada false, teman-teman. Jadi untuk TL ini karena dia nilainya di bawah 100, di sini ya 70, jadi dia tidak lulus seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat untuk keterangan ini menjadi sebuah kalimat yang komplit. Seperti L, nanti kita akan tulis lulus. Kemudian TL, kita akan tulis tidak lulus. Nah, caranya adalah kita menggunakan operator sama dengan, teman-teman. Nah, kalau tadi kita menggunakan operator lebih besar dari ya, nah kita akan gunakan sama dengan. Oke, caranya adalah silahkan teman-teman ketikkan sama dengan, kemudian if, logical testnya kita pilih yang keterangan karena kita akan mencari kelulusan dari keterangan ya. Nah, kemudian teman-teman ketikkan sama dengan di sini. Nah, kita masukkan operatornya ya. Nah, sama dengan tanda kutip lulus. Tanda kutip. Ini koma dulu teman-teman ya. Koma lulus, kemudian koma lagi. Tanda petik 2.
tidak lulus. Kemudian kurung tutup. Nah, ini artinya adalah jika J4 atau kolom keterangan yang telah tadi kita blok sama dengan ini sama dengan L ya, kita tulis sama dengan L S sama dengan L tanda kutip. Oke. Jika J4 sama dengan L, nah maka nilainya adalah lulus, dan jika tidak maka tidak lulus. Jadi kita ketikkan saja enter dan kita blok ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kelulusannya lulus, lulus, tidak lulus, dan yang TL otomatis akan berubah menjadi tidak lulus. Nah, kita tadi sudah melakukan rumus if akan tetapi tunggal. Sekarang kita akan melakukan untuk grade ya teman-teman, atau untuk nilainya menggunakan rumus if bertingkat. Seperti pada contoh di sini kita akan mencari A, B, C, D-nya teman-teman. Oke. Caranya mudah, nanti kita akan menggunakan operator yang ini teman-teman. Lebih besar atau sama dengan ya. Oke. Caranya adalah silahkan teman-teman tulis pada grade di sini sama dengan. Kemudian if. Jangan lupa tab, logical testnya kita klik pada kolom jumlah ya, karena kita akan mencari nilai daripada jumlah ini. Kemudian masukkan operatornya lebih besar atau sama dengan. Nah, kita akan mencari nilai A terlebih dahulu ya untuk pertama. Jadi nilainya adalah jika H4 lebih besar atau sama dengan 300, maka nilainya A tanda kutip, koma. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kemudian ketikkan kembali rumusnya sama dengan, ketikkan kembali if. Kemudian teman-teman klik kembali kolom jumlah, masukkan lebih besar atau sama dengan 210, maka nilainya adalah B tanda kutip, koma. Kemudian if lagi, tab. Nah, kita translatekan dulu teman-teman ya. Jika H4 sama dengan lebih dari atau sama dengan 300, maka nilainya A. Jika H4 lebih dari atau sama dengan 200, maka nilainya B. Kemudian kita akan nyari C. Jika klik ini dulu ya, set. Jika H4 lebih besar atau sama dengan 100, nah maka nilainya adalah C. Jangan lupa untuk koma teman-teman ya. Dan koma lagi, satu lagi ya. Oh tidak usah, langsung aja karena terakhir, langsung D. Oke, kemudian kurung tutup. Nah perhatikan kurung tutupnya ada berapa teman-teman? 1, 2, 3. Oke, berarti kita klik 3 kali untuk kurung tutupnya. Oke, kemudian teman-teman klik enter. Nah, dia akan muncul grade-nya teman-teman. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. A, C, B, D, C. Nah, ini kenapa C? Karena dia nilainya di atas 100 ya. Jadi C, seperti itu. Oke, teman-teman. Saya kira cukup bagaimana untuk cara menggunakan rumus bertingkat atau rumus tunggal di Microsoft Excel. Semoga bisa membantu. Diperhatikan juga teman-teman rumusnya, silahkan diulangi kembali videonya, barangkali terlalu cepat penjelasannya. Dan bagi teman-teman yang ingin dibuatkan video apa selanjutnya, komen aja di kolom komentar untuk nantinya kami buatkan video selanjutnya sesuai dengan komentar teman-teman. Sekian kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.